Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahid Arsyad selaku dosen pengampu akidah akhlak dan teman-teman yang berbahagia yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang kitab-kitab Allah. Saya Tika Wiyanti sebagai moderator dan pemateri pertama, Nursela sebagai pemateri kedua, dan Milu Aromi Imaniar sebagai pemateri ketiga. Baiklah, materi pertama tentang pengertian kitab dan suhuf. Kitab secara bahasa artinya buku, sedangkan arti kitab menurut istilah ialah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya yang terdapat pada lembaran-lembaran. Kemudian dijilid menjadi bentuk buku. Kitab yang dimaksud sebagaimana uraian tersebut di atas adalah kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Suhuf artinya lembaran-lembaran suci. Suhuf termasuk wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi, seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Oleh karena itu, seorang muslim harus percaya kepada kitab Taurat, Injil, dan wahyu-wahyu lainnya yang diturunkan Allah. Selain keempat kitab suci tersebut, ada nabi dan rasul yang mendapatkan lembaran-lembaran kitab. Adapun terhadap bentuk kitab-kitab ini, kita wajib untuk mengimaninya sebagai bagian dari kitab-kitab Allah. Bentuk kitab suci ini disebut mushaf atau suhuf. Di antara nabi yang diberikan suhuf antara lain Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Setiap muslim harus mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, yakni kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyebut ada sejumlah ayat di dalam Al-Quran yang menjadi dalil nakli iman kepada kitab Allah. Antara lain firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dan di surat Ali Imran ayat 3 dan 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nazza 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam, yang artinya Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Baik, materi kedua akan disampaikan oleh Nursela. Selanjutnya, isi pokok kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kitab suci Taurat. Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani, yaitu bahasa yang dituturkan sebagian orang Yahudi di seluruh dunia saat ini dan merupakan bahasa resmi Israel. Kitab ini terdiri atas 3 bagian, yaitu Torah, Nabiin, dan Ketabiin. Ketiga bagian tersebut terdapat dalam kitab agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab. Agama Kristen menamakan 3 bagian itu dengan nama Old Testament atau Kitab Perjanjian Lama.
yang terdiri dari 5 kitab, yaitu Kitab Kejadian, Kitab Imamat, Kitab Keluaran, Kitab Bilangan, dan Kitab Ulangan. Kedua, Kitab Suci Zabur, yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Asal kata Zabur adalah dari kata Zabara, Yazburu, Zabur, yang artinya menulis. Isi pokok kitab Zabur yaitu tentang 150 nyanyian Nabi Daud alaihissalam, tentang pengalaman pada masa hidupnya. Isi kandungan kitab Zabur terdiri atas 5 nyanyian. Pertama, nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan. Kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Keempat, ratapan dan doa individu. Kelima, nyanyian untuk raja. Ketiga, Kitab Suci Injil. Kitab Suci Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isi pokok kitab Injil ini pada dasarnya adalah berupa ajakan kepada umat Nabi Isa alaihissalam agar dalam berkehidupan menjauhi sikap rakus dan tamak terhadap keduniawian. Adapun yang lainnya yaitu pertama, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Keempat, pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. Yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan perangkum kitab-kitab terdahulu, yaitu mulai dari kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Maka setelah Al-Quran diturunkan, masa berlakunya kitab-kitab terdahulu sudah berakhir atau habis. Disebut Al-Quran karena merupakan kitab suci yang berisikan ajaran-ajaran yang terbaik, wajib dipelajari dan dibaca, dan membacanya termasuk ibadah. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang kandungan atau isi Al-Quran. Yang pertama adalah akidah. Dalam istilah Islam, akidah adalah iman, yang mana artinya suatu sistem kepercayaan atau keyakinan. Jadi, akidah yaitu ajaran untuk mempercayai adanya Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Akidah juga mengajarkan tentang hal-hal yang bersifat gaib. Contohnya, kita juga harus mempercayai adanya jin dan syaitan. Yang kedua adalah ibadah, yaitu ajaran untuk melaksanakan tata cara beribadah kepada Allah. Yang ketiga, akhlakul karimah, yaitu ajaran untuk berperilaku atau berbuat baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Yang keempat, tarik, yaitu cerita tentang sejarah umat terdahulu agar dapat diambil pelajaran bagi umat sesudahnya. Maksudnya adalah di dalam Al-Quran terdapat surat-surat yang berisi tentang para nabi. Nah, di dalamnya kita bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari ayat tersebut atau surat tersebut. Kemudian yang terakhir adalah muamalah. Muamalah yaitu ajaran untuk mengadakan hubungan sesama manusia baik dalam keluarga, tetangga, dan masyarakat. Karena manusia merupakan makhluk sosial dan tidak dapat hidup sendiri. Nah, dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut yang terdiri dari hak dan kewajiban. Kemudian, ada kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab terdahulu. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5 menjelaskan bahwa kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, pembenar sekaligus batu ujian
atas kitab-kitab yang lain itu. Karena itu, hukumilah mereka dengan wahyu yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kalian, kami telah memberikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kami Dia menjadikan kalian satu umat saja. Namun, Allah hendak menguji kalian atas pemberiannya kepada kalian. Karena itu, berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebajikan, karena kepada Allah lah kalian semuanya kembali. Lalu Dia memberitahu kalian atas apa yang telah kalian perselisihkan itu. Tema pada ayat ini masih terkait erat dengan ayat-ayat sebelumnya. Dalam ayat sebelumnya diberikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Taurat yang berisi huda wa nur. Dengan kitab itulah nabi-nabi, orang-orang alim, dan pendeta-pendeta dari Bani Israel memutuskan perkara kaum Yahudi pada ayat ke-45. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Selain berisi huda wa nur wa mau'idha li al-muttaqin, Injil juga membenarkan Taurat pada ayat 46. Seluruh pengikut Injil diperintahkan untuk berhukum dengannya. Ayat 47. Selanjutnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana umat-umat terdahulu yang diperintahkan berhukum dengan kitab-kitab Nabi mereka. Rasulullah SAW beserta umatnya juga diperintahkan berhukum pada kitab yang diturunkan kepada beliau, yaitu kitab Al-Quran. Kedudukan Al-Quran dalam Islam. Al-Quran sebagai kitab Allah menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama bagi umat Islam, yaitu sumber dari segala sumber bagi umat Islam, baik yang mengatur hubungan antar manusia, manusia dengan Allah, dan manusia dengan alam. Dalam buku Ushul Fiqih 1/2018 karya Rusdaya Basri, kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan uli amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran dan hadis merupakan dua hal pokok dalam anjuran Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi jantung umat Islam. Sekian materi dari kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.